saya belum pernah lihat sama sekali. Saya sering berlubang kayak gitu, Mbak. Iya. Betul, iya. Ya Indigo, Pak. Bukan. Iya, ada indra keenam. Nih, Mbak sering kesurupan kayak gitu? Iya. Terus punya indigo? Enggak. Nih itu yang jawabnya Linda ya di video ya. Terus pengacaranya kenapa jawab iya punya indra keenam? Itu yang benar yang mana? Katanya kasus ini kenapa diperbesar karena untuk menutupi kasus-kasus yang besar lain yang jauh lebih besar. Berarti anaknya yang namanya Eki ya, yang namanya almarhum Eki yang sudah meninggal sama Vina, itu anaknya Bapak Rudi sebagai Kapolda, sebagai polisi di daerah tersebut. Kok gue jadi janggal ya? Tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati. Ya, itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia, tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Rio Sastro guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Guys, kali ini gue akan mencoba untuk merasakan kasus yang sedang viral, Vina. Ini kenapa kasus ini sangat viral? Karena ini kasus diangkat di film 7 hari sebelum meninggalnya Vina. Sebenarnya kasus ini tuh sudah lama, beberapa tahun yang lalu guys. Dan kasus ini diangkat lagi oleh film, maka dari itu kasus ini viral. Dan katanya gosip-gosip guys, ini benar atau enggak ya guys ya? Ini benar atau enggak? Katanya kasus ini kenapa diperbesar karena untuk menutupi kasus-kasus yang besar lain yang jauh lebih besar. Gue gak ngerti, ada yang komen seperti itu gitu. Tapi memang kasus ini besar, tapi ada gosip seperti itu, nggak ngerti ya. Ini adalah yang di video ini adalah Perong atau Egi yang dijuluki Perong. Dan di sini gue menyimpulkan ada kata-kata yang menurut gue janggal ya. Nggak tahu ini benar atau enggak. Gue nggak bisa menilai beliau ini salah atau enggak, karena setiap orang bisa melakukan hal-hal yang buruk. Bisa jadi beliau itu difitnah atau bisa jadi beliau itu adalah tersangka. Kita serahkan saja kepada kepolisian. Semoga kepolisiannya benar ya guys. Semoga benar. Kalau nggak benar kebangetan. Bicara aja Pak. Saya tidak pernah melakukan dan yang bikin kesel di video pertama, kenapa mulutnya itu harus ditutup gitu. Tadi mau ditutup gitu loh guys. Itu ngeselin banget sih. Saya tidak pernah melakukan itu Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib. Ini diulangi lagi. Saya bukan otak pembunuhan. Kalau secara logika, bukan secara logika ya, secara pikiran gue ya, jangan bilang pikiran gue benar ya. Secara pikiran gue, kalau misalkan saya bukan otak pembunuhan, itu bisa tanda kutipkan bahwa kamu itu ikut pembunuhan tapi kamu itu bukan otaknya gitu loh. Atau mungkin beliau salah ngomong gitu. Ini di sini. Semoga beliau salah ngomong dan semoga beliau bukan seorang pembunuhnya ya guys ya. Pembunuhan. Agar tertib. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Nama panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Wah. Kalau di sini beliau mengatakan bahwa beliau seorang yang difitnah katanya, dan beliau bukan seorang pembunuh, tapi ada kata-kata tadi beliau bukan seorang otak pembunuh gitu. Dan di sini yang gua sering baca adalah komen-komen dari netizen, kalau misalkan kalau polisi salah tangkap itu sanksinya apa? Kenapa Pak polisi menutup mulut Peggy? Nah, memang itu juga tadi gue janggal, kenapa harus ditutup gitu. Dan ini Linda itu adalah salah satu teman dari Vina. Yang gue baca dari tadi pagi kasusnya, kata kakaknya almarhum Vina, Linda itu adalah teman dekatnya Vina. Dan Linda itu beberapa kali main ke tempat atau ke rumahnya Vina. Tetapi di video ini atau di berita yang tadi pagi aku baca, Linda ini nggak pernah main di tempatnya Vina, dan Linda mengaku bahwa Linda itu nggak terlalu dekat sama Vina. Linda kenal sama Vina itu karena ngikut geng motor yang sama.
dan kenal Vina itu kurang lebihnya 1 tahun, dan mereka berjumpa pun paling 5 sampai 6 kali, 4 sampai 6 kali kalau di berita ya guys ya. Dan di sini juga pengakuan videonya Linda, kita lihat saja. Ini. Dan bisa menggiring opini seperti itu kan. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari? Lebih dari 6 bulan mungkin. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang Di sini lebih dari 6 bulan, tetapi di di berita yang tadi pagi aku baca itu kurang lebihnya 1 tahun. Linda kenal dengan difilmkan Vina. loh. Kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga, termasuk saya. Linda disembunyikan atau tidak? Tidak, Atas permintaan siapa Linda keluar? atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, tidak ada yang kami ajar-ajari. Makanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Bisa lah yang di film itu. Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Tidak pernah dikasih tahu. Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Ya, jadi blunder. Pacaran dengan anak itu situ berapa lama? Dengan Maaf ya, kayak itu cukup ke penyidik aja tadi katanya. Ya, sudah. Oh, keterangannya Iya. sudah lengkap. Kayaknya itu benar waktu berupannya kayak gitu. Itu sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya mana Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sering keterupan kayak gitu Mbak? Iya. Betul, iya. Ya Indigo Pak. Bukan Iya, ada indra keenam. kesurupan Vina itu bukan wait. pertama Guys, kali. guys, Filmnya kita- juga kita saya dengar. belum pernah lihat sama sekali. Sampai sering keterupan kayak gitu Mbak? Iya. Betul, iya. Ya Indigo Pak. Bukan Iya, ada indra keenam. Nih, Mbak sering kesurupan kayak gitu? Iya. Terus punya indigo? Enggak. Nih itu yang jawabnya Linda ya di video ya. Terus pengacaranya kenapa jawab iya punya indra keenam? Itu yang benar yang mana? Gua meragukan gitu guys. Karena karena dalam satu frame jawabannya nggak sinkron gitu. Gue nggak ngomong mereka salah ya, tetapi nggak sinkron aja gitu, nggak asik gitu. Menurut gua, kita ulangi lagi nih kata-katanya nih. Jadi ya mana Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sering keterupan kayak gitu Mbak? Iya. Betul, iya. Ya Indigo Pak. Bukan Iya, ada indra keenam. kesurupan Vina itu Oh, enggak, dia jawabnya bukan indigo gitu. Tapi iya punya indra keenam. Ayo. Dah, ini kita lihat video yang lain dari Mbak pengacara ya, Mbak pengacara. Coba. Kalau memang kepolisian tidak sanggup, berarti kita harus bagaimana? Kenapa kok DPO-nya hilang? Dengan alasan yang tidak masuk di akal. Jadi kita tim kuasa hukum harus bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar itu. Kan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat 1 DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika 8 Ya, tahun, tuh kan. ya tidak terungkap. Kenapa kasus? Iya, memang ini kasus besar. Memang Pak kasus ini harus diselesaikan gitu. Tetapi nggak semua kasus itu harus disangkut pautan sama presiden, karena presiden juga banyak pekerjaan yang jauh lebih besar gitu. Gue ngomong ini pekerjaan kecil ya, tetapi kepolisian aku yakin bisa kok. Kenapa harus menyangkutkan presiden? Presiden itu banyak tugas yang lebih besar. Menurut aku, Terungkap, tiba-tiba sudah 1 tertangkap, Harusnya hilang polisi lagi aja 2 DPO itu. Tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati. Ya, itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia, tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu menjadi Robi. Terus ada ijazah, raport asli, fotokopi KTP, identitas itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap sudah, kita kok fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Karena kami senang kalau ada terduga pelaku pembunuhan tertangkap. Itu kami senang. Iya. Tidak senang kenapa DPO-nya hilang. Itu. Berarti seluruh masyarakat Indonesia dibohongin dong. Iya kan? Berarti ada konsekuensi dan sanksinya nggak ini? Pertanyaan saya, memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Apakah iya ketika keterangan ini benar palsu harus kita laporkan ulang mereka? Sementara mereka sudah menjalani masa hukuman. oh my god.
Oke, kita lihat kelanjutan dari masalah ini ya. Gue pengen lihat komentar dari sang pakar lawyer, yaitu Bapak Hotman Paris itu menanggapi di kasus ini, karena beliau kan ini adalah salah satu pengacara yang menjadi pengacaranya keluarga Vina untuk mencari kebenaran dari kasus tersebut, siapa saja yang menjadi tersangka, siapa saja yang membunuh, atau siapa saja yang ikut serta membunuh almarhumah. Oke? Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Oh my god. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda... Berarti anaknya yang namanya Eki ya, yang namanya almarhum Eki yang sudah meninggal sama Vina, itu anaknya Bapak Rudi sebagai Kapolda, sebagai polisi di daerah tersebut. Kok gue jadi janggal ya? Oh my god. Anda takutkan, ya? Iya dong, misalkan gini nih, gue sebagai seorang bapak nih ya, anak gue, I'm so sorry, amit-amit gitu, gue posisi dia terjadi kepada keluarga gue, katakanlah seperti itu, ya gue bakalan cari sampai ke liang lahat pun gue cari siapa bener. Kalau misalnya gue punya kuasa ya, kalau misalkan orang biasa mah susah, tapi kan beliau kan punya kuasa gitu, harusnya bisa mencari sampai ke titik terendahnya gitu, harusnya bisa. Tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini, ya. Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau, ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Seperti itu guys, seperti itu. Ya udah, semoga kasusnya cepat selesai, semoga pelaku yang sebenar-benarnya, saya bilang semoga pelaku yang sebenar-benarnya itu tertangkap dan dihukum seadil-adilnya, karena itu adalah tindakan yang sangat keji, dan semoga kejadian seperti almarhumah Vina tidak terulang lagi, dan semoga semua orang menjadi orang baik, jangan pernah melakukan hal-hal buruk seperti itu. Amit-amit, masya Allah, subhanallah. Bye bye, assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Please don't forget to subscribe. Okay, bye bye.